Pemirsa Rajat Allah Ta'ala, tiada hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan anugerah pada kita dengan bermacam-macam jenis dan ragam kenikmatan yang kita tak mampu menghitungnya bila kita mati. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua itu kepada kita semua dalam rangka hanya untuk memudahkan kita mencapai tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua yang Allah beri kepada kita semua dari kenikmatan dunia ini, itu semua Allah berikan dalam rangka kita mampu hidup di dunia ini dengan kesabaran dan rasa syukur, yang keduanya akan memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap muslim, setiap mukmin, bahkan setiap manusia untuk tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah syukur yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan ibadah yang baik, ibadah yang optimal yang mungkin kita lakukan pada kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin pemirsa Roda TV rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita lanjutkan ya tentang kajian kita fikih usrah, masih bersama solusi nabawiyah ya, terhadap problematika rumah tangga, di mana kalau kita mau melihat kembali problematika yang ada di rumah tangga kita, ya, maka akan banyak di sana muncul dari sebab-sebab yang cukup beragam. Di antaranya adalah ketidakpedulian seorang suami terhadap pekerjaan istrinya di rumah. Dapatkan banyak wanita mengeluh akan pekerjaan yang dimilikinya di rumah tersebut. Demikian banyak pekerjaannya yang dimulai dengan mengurusi rumah, mengurusi suami, anak-anak, ya, sampai semua yang bisa memberikan kebersihan, kerapihan, keindahan di rumah tersebut. Dan itu banyak memakan waktu. Dan dibutuhkan orang yang tekun dan orang yang bisa ya, berbagi pekerjaan dalam satu waktu dengan banyak pekerjaan. Dan ini Allah ciptakan ada pada kaum wanita. Ia mampu menyusui anaknya sambil menyapu, sambil bicara dengan orang lain. Sehingga dalam satu waktu ia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Dan semuanya fokus. Beda dengan laki-laki yang terkadang tidak mampu bagi demikian. Maka tabiat wanita inilah yang membuat layak untuk menjadi ibu rumah tangga, yang membuatnya mudah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga yang seandainya diserahkan kepada kaum laki-laki tentunya akan membuat banyak masalah dan banyak juga tenaga yang terbuang di sana. Juga kaum laki-laki pun sama. Allah ciptakan kaum laki-laki untuk mampu memberi nafkah, bisa mencari nafkah dengan kuatnya tubuh mereka, besar tenaga mereka, dan lincahnya mereka, serta keterampilan-keterampilan yang kadang tidak dimiliki oleh kaum wanita, dan akan susah bila wanita memiliki kemampuan ataupun keterampilan tersebut. Sehingga benar ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keadilan pada kita semua untuk menempatkan orang pada posisinya. Demikianlah manajemen yang baik adalah
manajemen yang mampu menempatkan orang pada tempat sesuai dengan kemampuan, ya, karakternya dalam pekerjaan tersebut. Dalam rumah tangga kita banyak sekali problem ketika rumah tangga kita muncul dengan sebab sang wanita ingin, ya, ada perhatian dari sang suaminya, ya, agar mampu untuk meringankan beban pekerjaan yang dimiliki di rumah tersebut. Walaupun itu hanya sepele, namun adanya suami bersama di dapur, ya, ikut bersama dia, merupakan hal yang cukup membuat hatinya bergembira, membuat ia merasa ada support, dan mampu meringankan beban yang dimilikinya. Dan inilah pengakuan mereka, inilah yang banyak ada kalangan mereka. Oleh karena itu, terkadang solusinya sangat sederhana. Namun karena kita sebagai kaum laki-laki sudah punya adat kebiasaan, sudah punya juga sebuah opini, sebuah keyakinan yang mungkin muncul dari kerabat kita, dari daerah kita, dari suku kita, sehingga merasa aib untuk membantu istrinya di rumah, membantu memasak, membantu mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Bahkan kita sering dengar di kalangan masyarakat kita, ya, ada ungkapan laki-laki itu jangan ke dapur. Itu adalah urusan kaum wanita. Sehingga merasa aib bila ia membantu keluarganya di dapur atau di posisi pekerjaan wanita di rumah-rumah tersebut. Ini semua mempengaruhi, ya, sikap para suami di rumah terhadap pekerjaan para istri mereka. Di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah petunjuk yang diabadikan oleh para istri beliau. Bagaimana beliau berta'awun, bekerja sama, ya, bersama para istrinya dalam mengurusi urusan yang ada di rumah. Ataupun masalah yang lainnya. Dan akan apa nanti insyaAllah dari hadis-hadis yang akan kita sampaikan pada hari ini dan selanjutnya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menampakkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang tidak otoriter. Seorang pemimpin yang ingin terus bekerja sama dengan para bawahannya, ya, dengan para istrinya. Sehingga banyak sisi-sisi di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengikut sertakan istrinya dalam keputusan, dalam musyawarah, ya, dan dalam banyak hal-hal yang lain. Namun pada hari ini saya coba untuk menyampaikan bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberi petunjuk bagaimana kita menghadapi atau mencegah munculnya problem dari sebab ketidakikutsertaan suami dalam membantu pekerjaan istrinya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata banyak membantu istrinya di rumah. Ini menunjukkan bahwa beliau ikut serta berperan aktif, ya, bersama istrinya dalam mengatur urusan di rumah. Walaupun beliau memiliki banyak sekali pekerjaan, beliau banyak sekali tugas-tugas yang kita ketahui sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang pemimpin agama yang membina kaum muslimin, yang membina masyarakat dengan ragam bentuknya, dan juga mengajari mereka, ya, dan sejumlah pekerjaan yang sangat banyak yang wajib beliau tunaikan
di situ. Namun ini tidak membuat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam melupakan rumahnya dan masih membantu istrinya di rumah. Imam Al-Bukhari menyampaikan sebuah kisah dari Al-Aswad yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti?" Apa yang diperbuat Rasulullah di rumahnya? Maka Aisyah menjawab radhiyallahu taala anha, "Kana yakunu fi mahnati ahlihi." Boleh baca fi mahnati, juga boleh baca fi mihnati. Ya, ahlihi. Bahwa Nabi itu yakunu, menunjukkan banyak, ya, menunjukkan banyak sekali, ya, terlibat dalam membantu istrinya. Membantu istrinya. Fa'idha hadaratis salatu kharaja ila salat. Dan ketika salat datang, ada adzan berkumandang, ya, maka beliau keluar menuju salat. Dan dalam riwayat yang lainnya, sampai Imam Bukhari juga Ibn Hibban dalam sahihnya, ya, Aisyah mengatakan, "Innahu kana basharan minal bashar." Nabi itu seperti manusia yang lainnya biasa. Yufli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Ia masih mencuci pakaiannya, masih memeras susu dari kambingnya, dan juga berkhidmat melayani dirinya sendiri, artinya mengurusi dirinya sendiri di rumah. Pada riwayat lain juga Aisyah menyampaikan seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Hibban dalam sahihnya, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim. Beliau itu masih menjahit pakaiannya, masih memperbaiki sandalnya, dan beramal, ya, atau berbuat perbuatan orang laki-laki di rumah-rumah mereka. Jadi tidak ada yang istimewa. Biasanya kita dapatkan bila kita sudah jadi tokoh masyarakat, jadi tokoh yang besar, ya, atau jadi pemimpin, itu kita tidak mau tahu dengan keadaan di rumah. Semuanya ingin dilayani, ingin disiapkan semuanya, sehingga kita tinggal datang, tinggal makan, piring dibiarkan, dan seterusnya. Nabi mencontohkan bagaimana seorang pemimpin, ya, umat dan pemimpin sebuah rumah tangga, ya, yang tidak pernah merasa istimewa, tidak merasa tinggi hati, tetap dia rendah hati, dan tetap menampakkan bagaimana, ya, beliau di rumah, ya, bekerja sama, berpartisipasi dalam sebuah pekerjaan yang demikian adanya. Dan bagaimana dia menjahit pakaian yang sobek, kemudian masih juga mencuci pakaiannya, ya, masih memeras susu dari kambingnya, dan lain-lainnya. Dia merupakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah tersebut. Imam Ibn Hajar al-Fathul Bari, ya, menyampaikan bahwa mahnati ahlihi atau mihnati ahlihi adalah, ya, khidmat, ya, berkhidmat kepada keluarganya di sini. Dengan demikian jelaslah bagaimana amal Nabi kita Muhammad SAW ini dalam rumah, yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menampakkan sebuah cara bahwa di sana ada kemungkinan muncul, ya, adanya problem dalam rumah tangga disebabkan karena istri merasa dirinya seperti budak atau pembantu rumah tangga,
dan merasa bahwa suaminya ini tidak mau tahu, egois, tidak mau tahu akan keadaan sang istri. Dan juga di sana akan nampak bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga selalu bersama istrinya dan memanfaatkan waktu yang ada di rumahnya untuk bisa bercengkerama bersama istrinya. Termasuk dalam hal ini mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh para wanita di rumahnya. Ini cukup bagus. Dan insya Allah adalah satunya solusi yang nanti bisa menutup atau menahan munculnya problem dalam berumah tangga berkenaan dengan sebab kelelahan yang ada pada sang istri di rumah yang nanti itu akan berembas atau berefek pada hal-hal yang lainnya. Dan ternyata subhanallah, ya, adanya sang suami bersama sang istri di rumah, ikut hadir bersamanya, walaupun mungkin tidak mampu masak, namun paling tidak ikut ya bersama istri, ya membantu apa yang dibantu, ya, sehingga akan menimbulkan di sana sebuah bentuk ta'awun bekerjasama dan akan memberikan sebuah efek yang baik kepada hati sang istri. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita sebagai uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sampai pada hal yang tampaknya kecil, ya, tampaknya sederhana, namun memiliki efek yang cukup besar dalam membina keharmonisan sebuah rumah tangga, dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan demikianlah, ini pun termasuk daripada bersama keluarganya istri. Padahal Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak sekali. Kalau kita mau melihat buku-buku sejarah, ya, maka di sana disampaikan banyak sekali nama-nama, ya, pembantu Rasulullah SAW dan lebih dari 10 di antaranya Anas bin Malik, ya, juga maulanya Rasulullah, ya, Thawban maula Rasulullah. Banyak sekali para budak yang itu bersama Nabi kita maksudnya di merdeka oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya itu kalau kita kehendaki atau beliau kehendaki bisa membantu beliau dalam hal ini. Namun beliau tetap yang betul-betul mengerti, ya, keadaan istrinya, yang betul mengerti bagaimana mampu membuat kebahagiaan pada istrinya dan membuat rasa nyaman, tentram. Demikian ya khanfillah sedikit pada pagi ini berkenaan dengan kerjasama Nabi kita dalam di rumahnya, keluarganya, dan insya Allah akan sampaikan pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana, ya, Nabi kita Muhammad SAW dalam bekerja sama, dalam partisipasinya bersama para beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz Khalid Samhudi LC yang telah memberikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga yang singkat ini dapat memberikan tambahan ilmu dan Allah mudahkan kita bisa memanfaatkan ilmu ini untuk membina rumah tangga agar terwujud mawadah, sakinah, warahmah. Bagi yang ingin bertanya seputar pembahasan kali ini silahkan kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, dari Riau. Ibu mohon maaf ya, dikecilkan dahulu volume televisinya. Sudah? Ya, terima kasih. Iya. Ini Ustaz, seorang laki-laki yang kaya, dia sampai umur sekitar 5 atau 60 tahun, menikah lagi dengan istri yang kedua. Terus istri yang kedua itu diberi harta atau uang dengan sangat banyak, dan istri yang pertama ditelantarkan. Qadarullah beberapa bulan setelah pernikahan, dia jatuh sakit keras, stroke, dan yang memelihara dia sekarang istrinya yang pertama tadi. Padahal dia telah berlaku zalim terhadap istri pertamanya itu. Apakah istri keduanya itu, kalau dia meninggal, masih berhak mendapat harta yang didapat selama dengan istri pertama itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita baikkan sebuah fenomena yang ada ya, seperti Ibu. Dalam hal ini bapak atau suami itu bersikap zalim. Kenapa? Karena tidak bersikap adil terhadap para istrinya. Hanya karena terpana ataupun terpesona oleh istri yang muda yang keduanya. Ini sebuah perbuatan dosa. Bahkan Nabi sampaikan akibat yang akan muncul akibat daripada sikap tidak adil seperti ini adalah akan datang dari kiamat dalam keadaan punggungnya itu ya lumpuh sebelah. Bahasa Jawanya. Dan sikap istri yang pertama, walaupun dilantarkan, kemudian tetap memeliharanya ketika sakit, itu merupakan potensi. Artinya tidak membalas yang buruk dengan keburukan, namun tetap membalasnya dengan kebaikan. Dan ini seyogianya kita semua. Karena manusia itu tidak akan selamanya sehat. Dan tidak akan selamanya kaya. Kadang sekarang kaya, besok miskin. Sekarang sehat, besok sakit. Sehingga harus ingat semuanya. Dan kita harus berusaha bagaimana bersikap baik, adil dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya. Kemudian apakah yang kedua masih berhak mendapatkan warisan? Maka selama ia belum dicerai dan masih jadi istrinya, maka ia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisnya sesuai dengan pembagian yang ada dalam ilmu mawaris atau faraid, dan sama dengan yang pertama dalam hal ini. Kemudian apakah ada pengakuan bahwa harta suami itu adalah harta bersama dengan istri yang pertama? Memang secara sejarah demikian. Secara sejarah memang demikian. Namun belum tentu itu semua semata-mata hanya karena peran daripada sang istri itu. Sehingga dengan demikian Islam menyikapi dengan sangat adil, mengatakan bahwa selama ia menjadi istrinya sang mayit yang meninggal dunia, walaupun hanya beberapa hari lamanya, tetap ia itu mendapatkan bagian dari harta warisan sang suami tersebut dengan ketentuan yang ada dalam ilmu mawaris. Wallahu a'lam bissawab. Allahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, khususnya pada penanya dan kita semua yang mendengarkan serta menyimak di kesempatan kali ini. Silahkan kembali kami buka untuk Anda ingin bertanya via telepon. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dari Aceh. Iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, dikecilkan dahulu volume televisinya karena supaya kami bisa mendengar pertanyaan Ibu dengan jelas. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, dari Aceh, Ustaz. Kami ingin menanyakan apabila suami istri mempunyai harta, kemudian istri juga membawa harta dari orang tuanya. Apakah harta istri itu harus digabung dengan harta suami? Bagaimana mohon penjelasan, Ustaz? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita ketahui bersama bahwa Islam itu sangat memperhatikan harta dan kepemilikannya. Sehingga tidak boleh sembarangan kita menggabung harta orang lain ataupun memisahkan harta orang lain. Oleh karena itu, apabila seorang wanita membawa harta dari orang tuanya, ataupun dapatkan hadiah dari suaminya, ataupun dapatkan harta dari jalan yang lainnya, maka itu harta istri. Dan tidak boleh digabung dengan harta suami, kecuali bila sang istri itu menginginkannya dan meridainya. Ini disampaikan Allah dalam surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang mahar pada sang wanita, Allah katakan, فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Dan jika hati wanita itu mau ataupun senang bila hartanya dimakan oleh suaminya, maka makanlah dengan bebas. Menunjukkan bahwa sang wanita punya harta sendiri, suami punya harta sendiri, dan suami nggak boleh menggunakan harta istrinya tanpa ada keridhaan dan rasa senang yang ada pada sang istri untuk digunakan harta tersebut. Dalil yang tegas bahwasanya tidak ada sana kewajiban menggabungkan harta suami dan harta istri untuk digunakan bersama-sama dalam rumah tangganya. Jelas sekali bahwa harta istri itu adalah harta istri dan suami atas suami. Jikalaupun misalnya sang suami meninggal dunia, maka yang dibagi harta suami saja. Demikian juga harta istri, ketika istri meninggal dunia, maka harta yang dibagi pada ahli waris. Dan tidak digabung-gabung seperti itu. Ini prinsip dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo. Belum tersambung, kami akan mencoba untuk membaca dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, ada ikhwan yang sangat ingin poligami tetapi materi pas-pasan. Sudah sering ta'aruf tapi belum dapat juga. Dan juga suka nyalah-nyalahin istri karena tidak mendukung, tidak membantu mencarikan info akhwat dan lain-lain. Bagaimana menyikapi
suami seperti ini? Silahkan. Tentang menyikapinya sabar ya. Sabar ya, jahil. Orang apa yang jahil, orang yang bodoh atau bersikap, ambil saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karena pada asalnya sang suami salah. Yang pertama, bahwa yang namanya jodoh itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau didukung oleh istrinya atau tidak didukung oleh istrinya, bila sudah jodohnya, ia akan dapatkan. Dan bila belum jodohnya, tidak akan ia dapat. Ini rumus sudah ma'ruf, sudah dimaklumi oleh semua orang, bahwa nikah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan perjodohan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat keliru sekali bila ada seorang laki-laki mengatakan, saya nggak bisa nikah lagi karena kamu mendukung saya, nggak bisa. Ya. Kenapa demikian? Mau dia hartanya kaya raya ataupun dia miskin, kalau belum jodohnya tidak akan bisa terjadi. Kalau belum takdirnya tidak akan bisa terjadi. Masya Allah kana wa malam yasha'am. Sehingga sangat bodoh bila ada seorang laki-laki ya, kemudian menuduh istrinya dengan tuduhan seperti itu. Hanya karena jodohnya belum datang. Artinya karena usahanya itu belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu. Sebab yakinlah, mau istrinya mendukung atau tidak mendukung, ridha atau tidak ridha, bila sudah waktunya ia menikahi seorang yang kedua, maka akan menikahinya juga. Dan yakinlah, kalaupun istrinya itu mendukung, bahkan mencarikannya, ya, bahkan totalitas mendukung semua yang suami inginkan itu, kalau Allah belum takdirkan menikah lagi, tidak akan bisa menikah lagi. Ini sebuah ketentuan yang tidak bisa diingkari ataupun dipungkiri oleh semua. Dan sikap ia marah-marah kepada istri yang pertama, itu merupakan tanda ya, bahwa ia nggak mampu berpoligami. Dan Allah bersikap baik kepada dia dengan tidak memudahkannya berpoligami. Artinya orang yang nggak sabar, yang nggak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya, yang tidak juga mengerti etika yang benar, ya, itu akan berbahaya bila ia punya istri yang lainnya. Ia khawatirkan sifat ini membuat ia nggak sabaran. Padahal dalam kenyataannya bahwa orang yang menikah lebih dari satu itu harus memiliki kesabaran lebih daripada hanya satu. Kenapa demikian? Karena dia harus mengurusi dua hati. Dan dia harus punya kesabaran untuk mampu mengolah dua hati tersebut. Oleh karena itu, bersabarlah sebagai istri. Yakinlah insya Allah tidak akan terjadi apa yang Allah tidak kehendaki. Dan jadikanlah itu sebagai tambahan amal soleh saudari, karena semua yang menimpa seorang mukmin dari hal yang menyakitkan, sakit, nyeri, duka, dan lain sebagainya, itu akan bisa menghapus dosa seorang muslim. Namun tentunya sebagai istri yang mencintai suaminya harus memberikan pengertian, menyampaikan kebenaran kepada sang suami bahwa apa yang buat itu sebuah kekeliruan.
Tidak boleh orang gagal menyalahkan orang lain. Dan juga ajak suami untuk kembali belajar bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah dan juga syariat Islam berkenaan dengan agar apabila nanti Allah kehendaki dia memiliki atau mendapatkan istri yang kedua, ia sudah mampu mengolah dengan baik dan mampu menjalankan semua ketentuan syariat dalam berpoligami. Dia nantinya akan membahagiakan ibu sendiri dan juga istri yang keduanya. Bahkan ada yang mengatakan poligami itu sebetulnya berat pada laki-laki dan menambah ringan kaum wanita. Dan ini masuk akal. Karena kalau dia itu satu orang, ia melayani satu orang dengan sendirinya. Sehingga waktunya habis bersama dengan orang. Tapi kalau dua orang, maka ia berbagi dengan yang keduanya. Sehingga kebutuhan suami separohnya diambil oleh yang kedua, separohnya oleh yang pertama. Dan akan meringankan beban yang pertama. Sehingga sisa waktunya ketika suami nggak ada, digunakan untuk beribadah, berpuasa, berzikir, belajar ilmu, aktif ibadah semua. Sehingga kalau kalau misalnya dua orang kan paling tidak satu hari bisa puasa, seharinya berbuka. Sehingga bisa memungkinkan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila dilihatnya kepada perasaan, maka tidak ada yang tidak berat di hati kita semua. Bahkan kita hidup ini, bila kita ukur dengan perasaan kita, yakinlah tidak ada yang mudah. Semuanya berat. Semuanya berat, semuanya tidak enak. Padahal kalau kita mengukur kepada kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan bahwa banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, ajak sang suami untuk belajar lagi bagaimana tata cara poligami yang benar, bagaimana mengelola konflik yang akan muncul dalam sebuah rumah tangga, sehingga nanti mampu mengolah, bisa memanage mengolah rumah tangganya dengan benar dan baik, dan akan memberi masalah kepada yang pertama dan juga yang kedua. Allah akan bisa. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila suami sakit sudah 10 tahun tidak berdaya, tidak bisa menafkahi lahir dan batin istri, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang seperti ini? Silahkan. Setiap orang itu harus berusaha mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wala tansau fadlam bainakum. Jangan melupakan keutamaan jasa baik suami dalam hal ini. Sehingga apabila kita melihat ini semuanya, sikap yang benar adalah bahwa istri itu selama ia menjadi istri wajib menunaikan semua kewajibannya. Semua kuat kepada sang, walaupun suami tidak mampu menggunakan kewajiban. Namun apabila nggak kuat, sudah nggak mampu lagi, dan dikhawatirkan nanti akan ukur ke sang suami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dengan gugat cerai. Dengan gugat cerai, dan nanti sang laki-laki
dialihkan kepada keluarganya yang memelihara. Itu gak mengapa. Karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang mampu bertahan, mendapatkan nafkah lahir dan batin bertahun-tahun sampai meninggal dunia. Dan ada yang gak kuat. Maka jangan sampai kita itu kemudian dengan sebab tidak kuat itu, akhirnya kita itu malah dapatkan dosa. Dapatkan dosa, kemudian kita malah mengarah kepada neraka. Sehingga ukuran kita adalah, apakah bertahan itu akan membuat kita mendapatkan kebahagiaan akhirat nanti, ataukah tidak? Bila kita itu merasa akan membuat kita nanti bahagia di akhirat dengan pahala yang besar, karena melihara orang yang sakit dengan ikhlas, maka bertahanlah. Surga lebih berharga dari semua susah payah kita di dunia ini. Dan bila kemudian dengan bertahan kok membuat kita malah berbuat maksiat, dan akhirnya kita terjerumus ke arah neraka, maka tentunya kita wajib menyelamatkan diri kita dulu agar tidak sampai masuk neraka. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka kembali kepada sang wanita. Apakah dengan bertahan itu tanpa nafkah lahir batin dari sang suami itu, dia mampu meraih surga, bisa beramal soleh? Karena semua yang dikejar beramal soleh semua. Membantu, memberi nafkah kepada suaminya, sedekah lewat suaminya, melayaninya, dan lain sebagainya adalah perkara yang besar pahalanya. Bahkan paling tidak ia itu telah menghidupkan orang atau menjaga kehidupan seorang. Maka tentunya bila ia mampu bertahan, mampu juga ikhlas, dan mampu dijadikan sebagai amal solehnya dia, maka bertahan lebih baik. Namun bila kemudian banyak faktor karena tidak berdayanya sang suami, itu mengakibatkan banyak hal yang tidak bisa dinaikkan daripada sifat-sifat ataupun tabiat-tabiat yang ada pada kaum wanita. Maka dia lihat, bila itu akan membuat dia malah sengsara dan dosa, kemudian tentunya dosa akan mengajak kepada neraka, maka lebih baik dia ngomong pada keluarga besarnya, sang suami, bahwa ia sudah tidak kuat lagi, dan menyerahkannya kepada pihak keluarganya, dan kemudian dia menikah dengan laki-laki lain yang mampu memberikan yang lebih baik daripada suami tersebut. Dan jangan terlalu dihiraukan omongan orang, atau julukan istri gak setia dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa artinya cetakan orang? Apa artinya pujian orang? Apabila kita akhirnya berbuat dosa maksiat dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Jadi ukuran itu adalah diukur dengan ukuran yang jelas, bukan semata emosi sesaat, namun betul-betul dengan ukuran yang jelas, yaitu ukuran surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan beralih ke penelpon, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bu, di mana? Ini hamba Allah di Sabtu. Silakan Ibu, pertanyaannya. Oh iya, ini ada 2 pertanyaan. Ya, yang pertama ini saya punya suami.
Nah, tapi tapi eh, nggak eh, nggak pernah nafkahin batin gitu ya. Halo. Iya, lanjut. Terus kalau kalau saya yang mengajak malah dia marah, apa itu saya berdosa atau bapak yang berdosa? Terus misalkan saya keluar dari rumah itu, apa saya berdosa sebagai istri? Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu punya anak perempuan, terus sudah saya sekolahkan, sudah saya pondokkan, sudah saya kuliahkan, tapi dia lebih milih ke mak angkatnya, tidak mau kembali sama saya. Kalau saya marah sudah lepas tanggung jawab, apa saya berdosa itu? Ya. Saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Permasalahan yang Ibu sampaikan, pertama tentang suami yang tidak mau beri nafkah kepada Ibu, dan Ibu minta dan dia melamar. Jika Ibu tidak salah, ya, Ibu punya hak untuk minta itu kepada sang suami. Dan suami yang keliru kalau menyikapi dengan tersinggung dan mendahulukan egonya dalam hal ini. Apabila memang ibu punya kebutuhan dan suami mampu, maka dia harusnya menunaikannya. Bila dia nggak mampu menunaikannya, maka perlu ada solusi. Ya, pengobatan, kalau emang dia, ya, atau dia nggak mood melihat istrinya, maka ia modali untuk dipercantik istrinya agar dia bisa kemudian mau menunaikan kewajibannya. Karena laki-laki ketika dia tidak bisa atau tidak mau menunaikan nafkah batin tersebut, ada dua kemungkinan. Dari dia sendiri atau dari sang istri. Apabila dari dia sendiri, maka dia berobat. Dia berobat, ya, kemudian berusaha untuk memperbaiki keadaannya, sehingga dia bisa nantinya menunaikan kewajibannya. Ada kemarin saya sampaikan pada perjumpaan pekan lalu bahwa dalam masalah nafkah ini memang ada hajat wanita, ada kemampuan sang laki-laki. Apabila sang laki-laki mampu, dan perempuan butuh, maka wajib laki-laki memberikannya. Dengan khilaf para ulama tentang ukurannya. Ada yang mengatakan setiap kali suci, seperti Ibnu Hazm ta'ala, atau minimal 4 bulan. Bagaimana pendapat sebagian ulama rahimahullah ta'ala sekali. Artinya, kalau mampu mengerjakannya, kenapa tidak? Karena ini ibadah kepada Allah. Bukan semata hanya kewajiban, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat keliru kalau kita ketika laki-laki kemudian marah ketika istrinya meminta. Berikan bila mampu. Jangan ngomong kita belum mampu. Kita berusaha untuk mampu mengerjakan hal tersebut. Dan insya Allah apabila laki-laki normal dan istrinya mampu, ya, menarik dia, insya Allah akan muncul hal tersebut. Jadi bukan dosa bagi, tidak berdosa walaupun saya marah. Karena marahnya suami itu, ya, ada sebuah kesalahan. Dan ibu punya hak untuk menuntut dan meminta hal tersebut. Namun bila memungkinkan dengan cara lainnya, ibu bisa berdandan, kemudian akhirnya terpacu untuk perhubungan suami lebih baik. Artinya jangan punya opini kalau perempuan itu harus menunggu. Ini permasalahan adalah permasalahan kebutuhan. Ya, kebutuhan yang tidak bisa kita anggap remeh. Dan kemampuan juga. Maka bantulah sang suami agar ia mampu menunaikan hal tersebut. Banyak sekali faedahnya daripada ini semuanya, di antaranya adalah menjaga keturunan, kemudian juga
berikan kepada wanita hajatnya, dan juga ada di sana pahala besar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi jangan kemudian menyampaikan dengan kata-kata kalau memang akan tersinggung, sampaikan dengan cara lainnya. Sampai sang suami mampu untuk menunaikan apa yang dibutuhkan tersebut. Yang kedua tentang anak tersebut. Sebetulnya amat disayangkan sang anak berbuat demikian. Karena dia wajib bakti kepada sang ibu kandung. Walaupun ibu kandung tidak membiayai, ibu kandungnya tidak memberi apa kepada dia. Bagian sudah menyekolahkannya, bahkan pernah dipesantrenkan. Maka ini adalah hal yang sangat salah dari anak tersebut. Namun yang perlu kita koreksi pada kita masing-masing adalah mengapa anak demikian keadaan? Mengapa ia lebih suka kepada ibu angkatnya ketimbang kepada ibu kandungnya? Saya yakin di sana ada faktor yang harus, sehingga dengan demikian kita sebagai orang tua tidak hanya menyalahkan anak tanpa melihat kepada keadaan kita juga. Sebab Ibnu Qayyim pernah menyampaikan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, di Ahkamil Maulud, bahwa kebanyakan, kata beliau, permasalahan kerusakan pada anak-anak itu kembali kepada orang tuanya yang tidak bisa memberikan hak-haknya kepada anak, tidak mendidiknya dengan benar, dan juga mungkin membuat ia tidak bisa betah bersama orang tua. Sebagai contoh, tinggal di rumah orang tuanya, dia akan didapatkan ucapan kemarahan, teguran itu bisa berkali-kali, bahkan mungkin sampai bosan telinganya mendengar ocehan sang ibu kandung. Sedangkan di tempat ibu angkatnya mendapatkan apa yang diinginkan oleh dia, kenyamanan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mempertimbangkan sisi yang lainnya, mempertimbangkan perasaan ibu dan sebagainya, maka dia milih tinggal di sana bersama ibu angkat yang tidak ada hubungan nasab kepada dia atau yang lainnya. Makanya sini kita lihat sisi yang paling utama adalah sisi agama. Saya yakin bila ia paham dengan benar bahwa berbakti pada orang tua itu, kandung itu adalah wajib. Sedangkan kepada yang tidak kandung itu di bawahnya hanya sekedar membantu. Namun kepada orang tua bukan hanya kelas, tapi sebuah perintah syariat, sehingga ibu bapaknya seandainya tidak pernah meliharanya, hanya melahirkan saja, dan tidak sampai menyusui sama sekali apalagi yang lainnya, tetap dia punya kewajiban berbakti pada kedua orang tersebut. Maka perlu sekali ibu sampaikan kepada anak ibu, ajak anak ibu untuk belajar agama dengan baik, sampaikan bagaimana kedudukan birrul walidain dalam kehidupan seorang anak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan menjadi baik baginya. Apakah ibu kemudian pasrah, lepas diri dengan itu semuanya, dan merasa menyekolahkannya yang terbaik kepada anak itu? Jawaban tidak. Tidak cukup hanya itu saja. Dia adalah cabang ibu. Artinya itu anaknya ibu. Maka dakwahi, ajak, didik lagi dengan baik. Kalau memungkinkan, terus diajak untuk mengamalkan syariat. Saya ingin jangan sampai ia itu berbuat durhaka tanpa ia ketahui berbuat durhaka. Artinya dia merasa biasa, menganggap hal itu adalah sebagai hal yang wajar, padahal itu
kurang ajar. Ini semua harus disampaikan sebagai iqamatul hujjah. Agar anak itu kemudian ngerti yang sesungguhnya, dan bila ibu sudah berusaha dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah kita usahakan dalam bina, insya Allah tidak boleh asa, tidak boleh juga mengatakan sudah kamu nggak anggap sebagai anak saya, tidak bisa demikian. Harus tetap dididik, dibina. Ada yang meninggal, maka putuslah kewajiban membina bakti anak kepada orang tua tetap berjalan, tapi kewajiban memelihara, kewajiban untuk mendakwahi itu terputus dengan kematian yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan ada orang tua yang kecewa, kemudian melupakan bahwa ia dengan anaknya tidak akan bisa dibuat terpisah, seperti memisah air dari atau memisah sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Tetap hubungan ada. Karena anak itu meninggal dunia, hartanya ibu warisi. Ibu meninggal dunia, anak itu warisi harta ibu, dan seterusnya sampai selesai. Dan semoga Subhanahu wa taala berikan kepada anak ibu untuk kembali kepada kebenaran dan bisa berbakti kepada ibu. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk menelpon kembali. Halo. Halo, ini Raja TV. Ya. Ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Hamba Allah dari Banyuwangi. Ya, silakan. Dikecilkan dulu Pak volume televisi atau radionya. Oh iya. Ya, kecilkan saja. Iya Ustaz. Gini Ustaz, orang tua saya semua sudah meninggal, suami saya sudah meninggal Ustaz. Ya itu Ustaz, kalau saya ketemu teman-temannya itu Ustaz, sahibnya orang tua saya maupun suami saya, mereka selalu memuji Ustaz. Masya Allah, abah kamu, ibu kamu orang baik-baik, selalu dapat pujian Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ya, cukup ya. Terima kasih atas terus pertanyaan. Ini lagi Ustaz, terus saya, ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apabila mereka memuji yang telah meninggal dunia, kalau kamu hebat, nah itu merupakan asar ataupun pengaruh daripada kebaikan mereka di dunia. Dan sebagai anak tentunya ibu harus memberikan juga perhatian kepada para sahabat-sahabat orang tua kita, sahabat-sahabat orang tua yang masih hidup dengan mungkin pemberian atau apa saja sehingga masih nyambung dengan hal ini. Di antara sebab kita bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sehingga kita jangan melupakan mereka. Tetap kita sambung sesuai dengan ketentuan syariat tentunya, karena mereka adalah teman-teman orang tua kita, yang bila kemudian semuanya surga juga akan jadi teman di surga nanti. Dan kalau kemudian mereka memuji orang tua kita karena hebatan orang tua kita, ya kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga nama orang kita itu dengan kita tetap menjaga hubungan dan juga menjaga kondisi kita, sikap kita, amalan kita, agar supaya nama itu tetap harum bersama dengan terus berjalannya waktu sampai kita pun meninggal dunia, anak kita pun juga meneruskan lagi apa yang kita buat di dunia ini, sehingga akhirnya kita dapatkan harumnya nama keluarga itu dipertahankan sampai akhir zaman nanti. Sehingga kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala bila dapatkan orang-orang memuji orang tua kita,
karena kebaikan yang mereka miliki, dan kita terpacu harusnya untuk meneruskan perjuangan orang tua yang telah meletakkan kebaikan-kebaikan di masyarakat tersebut. Ingat, itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Meneruskan apa yang orang tua pernah perbuat dari kebaikan yang sudah mereka mulai. Misalnya, kalau mereka sudah mewakafkan tanah untuk pendidikan, kemudian meninggal, maka anak-anak demikian juga ya, harus membantu bagaimana wakaf orang tuanya itu bisa terus makmur, bisa terus langgeng, sehingga pahalanya ya, kedua orang tua kita tersebut. Ya, anak harus meneruskan perjuangan orang tua yang baik-baik ya, agar supaya perjuangannya akan terus mengalir sampai akhir zaman nanti. Wallahu alam bissawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya suami yang menikahi janda tetapi menjadikan istri menjadi janda? Syukron Ustadz, silakan. Yang pertama, bahwa semua itu dengan takdir yang maha kuasa. Kita tidak bisa lepas daripada itu semuanya. Artinya mungkin sang suami itu ingin berpoligami, namun akhirnya takdir menghendaki ia harus melepasnya. Yang pertama untuk pertahankan yang kedua, terlepas daripada sebab yang ada. Yang kedua, kita tidak bisa menyalahkan sang suami secara umum ya, secara general, karena terjadinya perceraian tersebut punya sebab-sebab. Punya apa? Sebab-sebab. Apabila memang sang suami itu menikah dengan janda, yang menjandakan yang pertama itu tanpa ada udzur syar'i, tanpa alasan syar'i, atau semena-mena, maka tidak salah sang laki-laki. Ya. Atau hanya mengejar kehidupan dunia, ya, kelezatan dunia, juga dia salah dalam hal ini. Tapi kalau ia menikah yang kedua dengan niat yang baik untuk ketaatan dia, yang pertama ngamuk, kemudian minta pilihan, saya yang janda atau dia yang janda, ini urusannya berbeda juga. Sehingga tidak bisa kita menyalahkan secara total kepada laki-laki yang Allah takdirkan ya, menikahi janda, kemudian menjandakan istri yang pertamanya. Semua harus ditetapkan pada posisinya, pada porsinya, dan tidak boleh kita kemudian mengatakan salah secara total, ya, dan juga tidak mengatakan benar secara total, tergantung kepada kejadian dan kasus yang ada. Karena saya lihat banyak juga ya orang-orang yang baik ya menikahi dengan baik, dengan syar'i, dia mampu sebetulnya untuk berpoligami dengan baik, namun karena istri yang pertamanya menginginkan lebih dari yang seharusnya, atau tidak mau ada yang bersamanya dengan egoisnya, dengan ego yang dimilikinya, maka akhirnya tidak mampu, ya harus memilih. Ketika memilih, ya milih yang paling solehah, yang paling bisa membuat ia hidup baik ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan berat hati, akhirnya mereka menceraikan yang pertama untuk itu. Itu gak salah. Tapi kalau ia kemudian mengganti yang pertama dengan yang kedua hanya untuk urusan duniawi, ya, semata-mata ya, ingin dikenal sebagai orang yang berpoligami, atau jadikan sebagai kebanggaan, saya mampu menikah dua, atau yang lainnya, atau kebutuhan duniawi semata, ya, tanpa ada pertimbangan yang syar'i dalam ini, maka tetap dia salah dalam hal ini. Jadi semuanya itu kembali kepada kasus yang ada dan kembali kepada keadaan yang ada, baik yang laki-laki maupun yang istri yang pertama yang menjadi janda. Bahkan juga ada ya yang ia itu menikahi yang kedua langsung menjandakan yang kedua.
Artinya menikah dengan kedua, dengan gadis, kemudian akibat bentrok dengan yang pertama, dan nggak kuat dengan yang pertama, akhirnya dia menjandakan yang kedua. Itu juga nyata, real, ada, dan banyak terjadi. Ya, orang yang coba-coba, ada bahasa jurusnya, coba-coba, akhirnya menikah dengan seorang wanita, baik-baik, dapat sebulan, 2 bulan, setengah tahun ketahuan istri yang pertama, timbullah perang Bratayuda, ya, semuanya merasa menang. Akhirnya ia menceraikan yang kedua karena nggak resmi pernikahannya, hanya sir. Akhirnya menjandakan yang kedua. Ya, ini juga salah juga. Sehingga tidak bisa kita katakan salah total, dan juga tidak katakan benar, tergantung pada kasus yang ada dan kejadian yang bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, Ustaz. Berikutnya kami bacakan dari seorang ibu di Riau yang bertanya, Ustadz, kami istri dan suami bekerja dua-duanya, sehingga suami merasa tidak perlu memberikan nafkah pada saya karena saya punya pekerjaan dan punya nafkah sendiri. Nah, kadang saya merasa jengkel karena tidak pernah diberikan nafkah oleh suami, sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, bagaimana solusinya Ustadz untuk menjalani kehidupan yang semacam ini? Apakah ada nasihat dan solusinya? Silahkan. Ini sudah kita bahas ya. Kita pernah juga sampaikan masalah perempuan yang bekerja, ya, dan bagaimana kewajiban-kewajiban yang ada pada hal ini. Intinya bahwa apa yang Ibu sampaikan terkadang memang ada pada kaum laki-laki atau suami. Ketika tahu istrinya sudah punya harta banyak dari usahanya, maka dia merasa nggak perlu untuk memberi nafkah kepada sang istri karena istri sudah memberikan pada dia keluangan waktu untuk dia bekerja. Artinya sang suami sudah mengalah, ya, tidak diberikan haknya ketika istri bekerja, ya, sehingga ia merasa itu sebagai bagian daripada nafkah yang diberikannya. Karena tetap tidak sama perempuan yang bekerja di luar, ya, dengan hanya di rumah, berbeda. Maka oleh karena itu ketika ibu nggak puas dengan hal seperti ini, maka tentunya harus ada komunikasi yang baik. Kenapa suami nggak ngasih nafkah itu kenapa? Apa alasan? Apa sih opini yang dimiliki sama dia? Nah, buat hubungan baik, ngomong baik-baik. Ya. Karena tetap saya yakin bahwa ibu akan senang suami memberi walaupun hanya sedikit. Ya. Ini tabiat wanita. Tabiat wanita itu bahagia bila diberi. Ya. Sehingga banyak para ulama menasihat kita untuk memberi hadiah kepada sang istri, karena memang itu memiliki pengaruh yang lain pada diri sang istri. Nah, hal ini perlu dikomunikasikan. Perlu dikomunikasikan dengan baik dengan sang suami, sehingga akan ada di sana kata damai, ya, kata ketemu, ya, bahwa ternyata suami saya seperti ini karena demikian. Maka kalau ibu misalnya ingin dinafkahi sang suami, mungkin saja solusinya ibu, udah gini aja, saya suami menafkahi saya di rumah dan hanya bekerja di rumah dan mencari usaha yang ada di rumah saja. Saya tahu. Atau buat sikap, ya, misalnya bagi-bagi, nafkahnya dibagi-bagi. Kan dulu juga ada yang seperti kita ketahui, ya, bahwa sama seperti saya ini, ketika sang istrinya itu memiliki penghasilan lebih besar daripada sang suami, akhirnya suami nggak memberi nafkah kepada sang istri. Sehingga semua kebutuhan rumah tangga itu istri yang menangani, istri yang membayar semua. Suami uangnya disimpan. Uang ini simpan yang punya suami. Kemudian timbullah di sana permasalahan. Mungkin kekhawatiran, takut suaminya akan menikah lagi karena punya uang banyak. Atau dia merasa capek. Saya capek, dia terus. Saya kok jadi tulang punggung keluarga, bukan suami tulang punggung keluarga, dan lain sebagainya. Maka ini semua akan selesai bila ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Ya. Dibuatlah sebuah pertemuan, ya,
berdua bicara hati ke hati tentang masalah itu. Dan insya Allah ada solusinya kalau keduanya betul mau mencari yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Kalau tidak, maka berat. Yang kedua mungkin, yang perlu juga bisa jadi sebab ringannya kita, ibu bisa kemudian meniatkan kembali atau memperbaiki niat ibu kembali dalam bekerja adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibu bekerja itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi nafkah kepada keluarga, kepada suami sebagai bentuk sedekah dari ibu. Sehingga nanti akan lebih mudah menghadapi keadaan yang ada. Karena yakin bekerjanya itu bukan semata untuk bekerja, namun untuk beribadah agar bisa sedekah dengan anak-anak juga kepada suami. Sehingga semua ibu keluarkan untuk keluarga itu adalah bentuk sedekah ibu kepada keluarga tersebut. Dan insya Allah ada pahala bila ibu ikhlas dalam hal ini. Sehingga ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud ingin sedekah dengan hartanya dan suami minta sedekahnya istri itu, kata istrinya tidak mau sampai aku mengenal Rasulullah. Maka akhirnya beliau bertemu Rasulullah SAW dan disampaikan bahwa az-zawj haqqun, jadi berhak suami kamu. Karena dia punya dua hak. Pertama sebagai suami, yang kedua sebagai orang yang miskin. Sehingga dengan demikian bahwa ibu bisa lebih mudah menghadapi keadaan ini dengan ibu niatkan itu untuk bersedekah kepada keluarga ibu. Sama dengan kamu laki-laki ketika bekerja keras pagi siang malam untuk mencukupi kebutuhan keluarganya di rumah, bila berniatnya ibadah kepada Allah, menunaikan kewajiban sebagai suami, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, yang ada ujung pahala besar di sana, maka akan mudah bagi dia untuk bekerja dan akan terus istiqomah dalam bekerjanya. Maka perbaikan niat ibu. Sampai ada komunikasi berjalan dengan baik, juga ibu niatkan ini dengan yang baik, insya Allah akan lebih memudahkan ibu dalam menghadapi kondisi yang ada. Bila kemudian tidak mampu, ada penyelesaian yang win-win solution antara ibu dengan suami ibu dalam masalah ini. Allah alam bisawab. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan beralih ke penelpon. Silakan, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Manfaatkan kesempatan ini untuk bisa bertanya langsung. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana ini? Dari Pekanbaru. Silakan Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya ada dua, bisa nggak? Satu aja Pak ya. Yang paling penting. Ya, satu aja. Bagaimana hukumnya menikah siri? Itu aja kan. Maksudnya nikah siri menurut pandangan Bapak seperti apa? Ada orang tuanya dari walinya perempuan bukan? Atau sekedar menikah saja gitu? Bukan, maksudnya secara umum. Iya, baik. Secara umum. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Nikah siri dalam pengertian tidak dicatat oleh pengadilan ataupun oleh KUA atau oleh kekayaan sipil, ya, tapi semua syarat-syarat pernikahannya itu ada, maka hukum pernikahannya sah. Hukum pernikahannya sah. Namun apakah dilarang? Nggak dilarang. Tergantung kepada kondisi yang ada. Karena kita diminta untuk mentaati peraturan pemerintah. Yang itu kembali kepada maslahat kita juga. Artinya, dengan dicatat di pengadilan atau di KUA atau di catatan sipil, ya, itu akan memberikan banyak sekali maslahat kepada kedua mempelai tersebut. Yang pertama, dengan adanya surat tersebut, ya, maka kemungkinan bila ia ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka bisa diselesaikan dengan mudah. Contohnya mau ke hotel, ya, begitu untuk pemeriksaan,
ternyata dia tidak mampu membuktikan sebagai pasangan suami istri, maka jadi masalah. Atau dia punya anak, nanti butuh akte, dan itu susah kalau tidak ada surat pernikahan. Sehingga ini semua menunjukkan bahwa kita diminta untuk memberikan maslahat dan menolak madarat yang ada nanti. Juga dalam waris mewaris, ya. Dan juga dibutuhkan ternyata surat nikah, sehingga sang istri bisa mewarisi harta suami yang meninggal dunia atau sebaliknya. Namun bila kemudian waktunya, artinya kondisi tidak memungkinkan untuk segera ke KUA atau ke negara, maka butuh nikah siri dulu sementara untuk kemudian mengurusnya, maka tidak masalah. Ya. Dan saya harapkan pada yang nikah siri dengan wali dan saksi yang jelas, ya, hendaknya menulis, ya, semua itu dalam bentuk mungkin materai atau surat segel, ya, atau surat yang berharga yang bisa jadi bukti bahwa memang telah ada pernikahan ketika itu. Sehingga nanti siapa walinya, kapan terjadinya, akadnya, apa maharnya, kemudian siapa saksi yang menyaksikan pernikahan itu sebagai bentuk resmi yang mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk mengambil surat-surat pernikahan di masa akan datang. Karena negara ini masih dipercaya atau masih dianggap adanya surat bermaterai atau surat yang khusus, ya, yang berharga yang bisa menjadi jaminan bahwa itu memang pernah terjadi dengan sah sesuai dengan hukum Islam. Dan saya kepada mereka yang mau menikah dengan siri. Tapi ingat, siri dalam pengertian, ya, sesuai dengan syarat pernikahan, ada wali sahnya, kemudian ada saksinya, ya, ada jawab kabulnya, ada maharnya, yang itu semua adalah perkara yang dalam sebuah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ustadz yang telah menyampaikan jawaban manfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Kami mohon maaf karena terbatasnya waktu, tidak bisa kami angkat semuanya pertanyaan Anda yang masuk. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah, ya, kita sampaikan kepada hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa kondisi kita saat ini, di mana banyaknya Allah uji dalam ujian yang berat, baik itu bencana alam yang ada di Cilacap, Banyumas, dan daerah lainnya, ataupun juga di Jogja dengan Merapi, ya, merupakan bagian daripada teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk menampakkan solidaritas kita kepada kaum muslimin, untuk menumbuhkan jiwa kita untuk membantu kaum muslim. Dan itu akan baik bila kita tumbuhkan, bukan hanya untuk kita pribadi, juga untuk anak-anak kita, untuk istri kita, akan dapatkan bahwa sifat itu sangat dibutuhkan. Sehingga sang suami ketika istrinya di rumah dalam kondisi susah payah, potang-panting, mengurusi rumah, maka suami akan terjun untuk segera membantu tanpa diminta oleh sang istri. Dan itu juga akan banyak membantu memberikan warna dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Jangan dikira bahwa kita itu membantu kaum muslimin lainnya dengan yang kena bencana dan lain sebagainya itu, ya,
tidak ada manfaatnya kecuali hanya pahala Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Bahkan bila sampai itu menjadi kita sebuah sifat, mudah membantu orang lain, dan kemudian itu menjadi sifat yang tetap di kita, maka akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam rumah tangga. Bahkan mungkin keberkahannya pun akan dirasakan oleh anak-anak kita, adik kita, dan bahkan mungkin cucu kita. Maka jangan remehkan hal ini. Ikut serta dalam membantu kaum muslimin adalah sebuah sifat yang baik dan terpuji dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis Nabi SAW. Maka jadilah suami yang bisa membantu istri, karena tahu susah maka dia membantu dengan cepat, karena terbina dalam kehidupannya dengan senantiasa punya sifat solidaritas membantu sesama dalam kehidupan yang nyata. Demikian harapan saya kepada jamaah sekalian, pada kaum muslimin sekalian. Mari kita banyak berdoa Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kaum muslimin dan seluruhnya, dan juga membantu mereka dengan doa dan dengan bantuan lainnya agar mereka pun merasa terbantu dan merasa bahagia dengan adanya peran dari saudara mereka yang ada di luar daerahnya. Kemudian terus kepada teman-teman di Raja TV, kepada ukhuwah ya, seperti ukhuwah ini, saya ucapkan jazakumullah khairan juga pada pemirsa sekalian atas perhatian antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita dan kita dimudahkan menjadi hamba yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik, tidak ada salah keliru mohon maaf ya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.